Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurku sekalian, lagi-lagi kita disuguhkan sebuah kejadian yang sangat miris sekali yang menimpa Syekh Ali Jabir. Ketika beliau sedang berceramah menyampaikan tausiah di atas panggung, tiba-tiba yang sebagaimana video dulur-dulur lihat sebelumnya, ada seorang pemuda lari menuju ke atas panggung kemudian menikam Syekh Ali Jabir. Untung saja beliau sempat menghindar dan nampaknya di video itu bagian lengan tangan beliau yang kena. Kalau seandainya beliau tidak sempat menghindar, mungkin hal yang lebih mengerikan yang akan terjadi. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sehingga tikaman tersebut hanya mengenai di bagian lengan beliau. Doa untuk Syekh Ali Jabir semoga beliau lekas sembuh, lekas sehat, sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Nah, dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Inilah fungsi kenapa biasanya Banser itu selalu mendampingi kiai-kiai NU ketika beliau berada di atas panggung untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Ini ikhtiar dan kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Tentu kita semuanya mengutuk keras pelaku yang telah menyerang Syekh Ali Jabir. Namun sebagaimana biasanya dalam setiap kali peristiwa selalu ada saja netizen yang nyinyir kepada Banser. Sebenarnya hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Banser. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Banser. Tapi ya mau bagaimana lagi? Orang terlanjur tidak suka dengan Banser, maka hal apapun yang dianggap itu bisa menyerang kredibilitas Banser, maka itu dilakukan. Banyak yang bertanya, kemana Banser? Kok tidak menjaga Syekh Ali Jabir? Mungkin di sini saya perlu sedikit menjelaskan bahwasanya Banser itu sebuah organisasi, organisasi sosial keagamaan. Dari segi nama saja kita sudah bisa menilai Banser merupakan barisan Ansor Serbaguna. Artinya multifungsi dan banyak sekali divisi yang ada di dalam Banser. Nah, menanggapi pertanyaan kemana Banser kok sampai Syekh Ali Jabir mendapat sebuah tusukan, kemana Banser kok sampai kejadian seperti ini menimpa Syekh Ali Jabir. Yang perlu dipahami bersama, Banser merupakan sebuah organisasi besar. Dan memang kegiatan yang rutin dilakukan Banser, salah satunya adalah mengawal kiai, mubaligh, ustadz ketika sedang berceramah di atas panggung tentunya. Hal ini perlu dipahami. Banser adalah tentara-tentara kiai NU. Jadi, seandai saja yang berceramah itu kiai NU tentu akan mendapatkan pengawalan dari Banser. Kemudian apakah kiai di luar NU itu bisa mendapatkan pengawalan dari Banser? Sangat bisa sekali asal panitia penyelenggara melakukan koordinasi dan membuat surat permintaan pengawalan. Nah, ini bisa. Kalau melihat kejadian yang telah menimpa Syekh Ali Jabir, tentu kita sangat menyayangkan sekali. Kejadian kekerasan apapun itu dan mengatasnamakan apapun. Nah, dari sini seandainya kalau sahabat Banser diminta untuk menjaga walaupun itu kiai dari luar NU, maka sebenarnya tidak menjadi masalah. Asal apa? Asal ada surat permintaan. Bagaimana bisa menjaga, bagaimana bisa menurunkan personilnya kalau tidak ada surat permintaan dari pihak penyelenggara. Lah tahu dari mana kalau di situ ada kegiatan? Sementara tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada sahabat-sahabat Banser. Nah, seperti itu ya mekanismenya. Jadi sebenarnya bisa saja kiai, ustadz, mubaligh yang mungkin di luar NU ya mendapat pengawalan itu sebenarnya bisa saja. Asal ada koordinasi dari panitia lokal. Kalau tidak ada koordinasi, apakah mungkin Banser datang begitu saja? Iya kalau yang mengadakan pengajian itu orang-orang NU juga. Tapi kalau bukan, misalnya orang HTI, Banser datang nanti dikira mau menggeruduk, ya kan? Dikira
mau ngapain. Nah, jadi harus ada koordinasi gitu. Kecuali yang saat itu yang sedang diundang seperti Sugi Nur, Felix Xiao, kecuali Ustadz Mubalek atau orang-orang yang seringkali menyudutkan Banser itu sendiri. Jadi ya sangat lucu sekali kalau seandainya yang ceramah Sugi Nur, kemudian yang menjaga Banser itu sangat kocak mungkin ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Banser kok tidak ada? Kemana Banser? Jawabannya seperti itu. Ada mekanisme yang harus dilakukan. Karena Banser ini bukan hanya menyangkut perseorangan, tapi menyangkut sebuah organisasi besar. Yang memang tentu harus ada koordinasi. Mau mengutus siapa dalam misi pengawalan, harus ada koordinasi. Mungkin untuk ke depan, penjagaan kiai, penjagaan ustadz, ketika ceramah di panggung mungkin harus lebih diperketat lagi. Saya melihat di video itu Syekh Ali Jabir tidak ada yang menjaga sama sekali. Ya, mungkin untuk evaluasi ke depan, pegiat-pegiat agama usahakan ketika mendatangkan mubaligh, mendatangkan ustadz, mendatangkan kiai, usahakan ada yang menjaga standby sebagaimana yang telah dilakukan sahabat-sahabat Banser sampai saat ini. Jadi bisa di-shift ya, bisa di-shift. Sampai saat ini kemudian diperlakukan sistem gonta-ganti. Kalau capek, yang satu turun, kemudian yang satu naik. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Ya, sekali lagi kita doakan semoga Syekh Ali Jabir cepat membaik kondisinya dan alhamdulillah beliau mendapatkan luka yang tidak serius. Tapi saya yakin secara psikologis beliau sangat shock sekali dan karena ini bukan hal yang biasa. Karena biasanya beliau berceramah juga enjoy, nyaman, bahkan dihormati. Lagi tiba-tiba ada orang lari ke arah panggung kemudian menikam beliau. Ya, demikian dulur, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap berhati-hati. Pak Polisi, semoga ke depan Kepolisian Republik Indonesia lebih tegas lagi untuk menindak, menghukum orang-orang yang demikian. Kalau hanya dari segi pemikiran mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau sudah diaplikasikan, ini yang menjadi masalah. Ya, aplikasi itu dari mana? Ya tentu dari pemikiran ini. Nah, agar kita tidak berpikir radikal, agar kita tidak memiliki pikiran yang ekstrim, maka jauhi orang-orang yang menyampaikan doktrinasi agar kita menjadi orang yang antisosial. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi, semoga Syekh Ali Jabir segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.